Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pertemuan 6. Kita masih melanjutkan tentang database design. Kalau di pertemuan 5 sebelumnya kita bicara database design secara global. Kalau sekarang kita lebih rinci lagi di setiap tahapannya. Baik, kita mulai di tahapan yang pertama, conceptual design. Ya. Tahap ini fokusnya pada model data yang akan digunakan tanpa memikirkan logika-logika penyimpanan database dan pertimbangan fisik database tersebut, ya, di mana output dari tahapan pertama ini berbentuk diagram, yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Dalam conceptual database design, kita bagi lagi ke dalam beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi tipe entitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tipe-tipe entitas yang akan dibutuhkan, ya. Dilakukan dengan memeriksa spesifikasi kebutuhan pengguna, ya, dimana dari spesifikasi ini didapatkan beberapa kata atau frasa benda. Dari kata atau frasa ini didapat bentuk objek mayoritas tanpa kata-kata benda yang masuk ke dalam objek lain, ya. Setelah entitas teridentifikasi, maka diberikan nama secara jelas dan mudah dipahami pengguna. Simpan nama dan deskripsi pada kamus data. Kamus data itu apa sih? Yaitu elemen kumpulan definisi untuk elemen data yang digunakan dalam database. Biasanya berisi informasi tentang setiap elemen data. Sebagai contoh, namanya dari tipe data, namanya, kemudian tipe datanya, panjangnya, dan batasan apapun yang berlaku untuknya. Kamus data ini digunakan untuk dokumentasi dari struktur database dan untuk membantu memastikan bahwa data disimpan dan digunakan secara konsisten. Selain itu, dapat juga digunakan untuk membantu dalam pemodelan data, kemudian desain dari basis data, dan pengembangan aplikasi basis data. Berikut adalah contoh, ya, kamus data. Di sini dokumen yang digunakan adalah purchase order, yang merupakan dokumen inputan, ya, dalam sistem penjualan. Biasanya PO ini merupakan dokumen untuk masukkan formulir permintaan pesanan, ya. Nah, di sini dalam kamus data ada namanya arus data, nama arus data, yaitu purchase order. Alias ini biasanya singkatan PO. Bentuk datanya disesuaikan karena ini bentuknya kertas, berarti cetakan manual. Kemudian arus datanya dari customer, kemudian proses 1.1. Jadi dalam sistem itu ada beberapa proses, ya, yang dibagi-bagi. Misalkan dalam proses penjualan barang atau produk terdiri dari 3 proses misalkan. Pertama, proses permintaan pesanan, kemudian kedua, proses transaksi penjualannya, ketiga, proses pembuatan laporan misalkan gitu. Nah, proses awal ini diberi nama proses 1.1. Jadi arus datanya berasal dari customer. Di customer diolah di proses 1.1, yaitu proses permintaan pesanan. Dari proses 1.1 maka si PO ini disimpan ke dalam arsip PO, ya. Itu arus datanya. Kemudian penjelasan di sini untuk pesanan penjualan barang. Periodenya setiap terjadi pesanan penjualan. Volumenya berarti rata-rata misalkan per hari 10 pesanan penjualan.
struktur data itu kalau kita lihat purchase order ya, atau permintaan pesanan itu biasanya kan bentuknya seperti surat jalan gitu ya, kurang lebih. Jadi ada header, ada isi. Header itu biasanya isinya adalah mulai dari nomor PO, tanggal PO, nama customer, alamat customer, status kondisi barang ya. Dimana di sini dikasih keterangan nomor PO-nya terdiri dari 9 digit ya. Jadi disesuaikan nanti nomor PO-nya. Kan nomor PO ini biasanya kan dapatnya bisa saja dari customernya langsung, mereka punya formnya, atau dari si penjualnya ada standarisasinya seperti itu. Kemudian tanggal PO ini terdiri dari tanggal, bulan dan tahun. Kemudian status kondisi barang di sini berupa pilihan biasa, segera atau mendesak. Kemudian isinya. Nah, bagian isi ini adalah bagian yang berulang ya, karena biasanya orang di dalam purchase order itu meminta barang biasanya lebih dari satu item barang. Maka di sini nama barang, merek, jumlah pesanan, ada kurung kurawal yang mengapit, itu artinya perulangan. Kemudian ada angka 1 di depan sampai dengan belakang 10, berarti satu halaman itu memuat sekitar 10 record, 10 baris seperti itu ya. Selanjutnya di tahapan yang kedua dalam konseptual database design adalah identifikasi tipe relasi ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan penting yang ada antar tipe-tipe entitas, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi tipe-tipe hubungan yang dapat digunakan ERD ya. Setelah itu perlu untuk mengetahui multiplicity dari masing-masing hubungan ya, yaitu kardinalitas atau hubungan antar dua entitas dalam ERD. Nah, batasan multiplicity digunakan untuk memastikan dan memelihara kualitas data. Hal tersebut akan membuat model data mempresentasikan semantik hubungan secara eksplisit dari kebutuhan data sebuah perusahaan. Nah, di sini ada contoh ERD yang sudah ada kardinalitasnya ya. Sudah ada relasinya. Misalkan di sini ada entitas rektor, ada entitas universitas ya. Kalau kita baca berarti satu rektor memimpin satu universitas. Ya, hubungannya one to one. Atau satu universitas dipimpin oleh satu rektor. Kemudian yang kedua ada entitas dosen dan mata kuliah. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, atau banyak mata kuliah diajar oleh satu dosen ya. Ini one to many. Ada juga many to many ya. Banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah ya. Ini contoh dari kardinalitas ya. Selanjutnya ada identifikasi dan kaitan atribut dengan tipe relasi entitas. Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan atribut-atribut dengan entitas atau tipe keterkaitan yang sesuai. Cara yang perlu dilakukan adalah dengan bertanya kepada pengguna mengenai informasi hubungan tersebut ya. Langkah keempat yaitu tentukan domain atribut. Ya, kita sudah mengenal atribut dalam sebuah entitas biasanya memiliki beberapa atribut ya. Sebagai contoh misalkan atributnya mahasiswa adalah NIM, nama gitu ya, kelas, jurusan ya. Dalam menentukan domain atribut, langkah ini menentukan domain untuk atribut-atribut di dalam model data konseptual, mana domain adalah kumpulan semua nilai dari satu atau lebih atribut untuk mengambil nilai-nilai mereka ya. Misalkan atributnya NIM, nilainya adalah atau domainnya adalah misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, atau 1, 3, 1, 4 bla 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 gitu ya. Oke, selanjutnya di langkah kelima ada tentukan kandidat.
kunci utama dan alternatif. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kunci kandidat untuk tiap tipe entitas. Jika terdapat lebih dari satu kunci kandidat, maka akan dipilih satu kunci primer dan yang lain akan dijadikan sebagai kunci alternatif. Kunci kandidat adalah sekumpulan atribut minimal dari sebuah entitas yang unik. Dari kunci kandidat akan dipilih satu kunci primer dan yang lainnya menjadi kunci alternatif. Misalkan ada entitas dosen. Nah, entitas dosen ini ada atribut yang namanya NIP, ada kode dosen. Nah, NIP sama kode dosen ini kan nilainya unik ya. Antar dosen itu pasti berbeda. Nah, misalkan NIP-nya dijadikan sebagai kunci primernya, kode dosen sebagai kunci alternatifnya gitu. Selanjutnya langkah ke-6 dari conceptual database design, yaitu mempertimbangkan penggunaan konsep pemodelan yang disempurnakan, yaitu langkah opsional seperti spesialisasi atau generalisasi, agregasi, dan komposisi ya. Langkah 6 ini mempertimbangkan penggunaan konsep pemodelan bertingkat ya, seperti spesialisasi, generalisasi, agregasi, dan komposisi. Jika memilih pendekatan spesialisasi, maka kita akan menandai perbedaan antar entitas dengan mendefinisikan satu atau lebih subkelas dari entitas superkelas. Jika memilih pendekatan generalisasi, maka kita akan mengidentifikasi fitur-fitur umum antar entitas untuk mendefinisikan struktur superkelas. Pendekatan agregasi untuk mempresentasikan sebuah hubungan adalah bagian dari entitas. Sedangkan pendekatan komposisi untuk mempresentasikan sebuah asosiasi antar tipe entitas yang memiliki kepemilikan yang kuat. Kita bahas yang pertama, spesialisasi, yaitu proses pembuatan satu atau beberapa entitas yang bersifat khusus dari entitas yang bersifat umum ya. Khusus itu berarti subtipe, sedangkan yang umum itu supertipe. Proses perancangannya bersifat top down, yaitu dimulai dari sebuah himpunan entitas yang kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan ketentuan untuk melahirkan himpunan entitas baru. Dapat disimpulkan, spesialisasi merupakan proses mendesain subgrup di dalam suatu entitas. Contohnya di sini ada entitas dosen. Terdapat beberapa atribut yang mensyaratkan ada perbedaan atribut dalam tabel tersebut sehingga dibuatkan subgrup di dalamnya ya. Kalau di diagram IR-nya dibuat seperti ini, ada entitas dosen di mana dari entitas dosen ini dibagi lagi ya. Dari supertipenya dosen dirubah lagi ke subtipenya, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap gitu ya. Yang kedua ada generalisasi. Generalisasi adalah proses pendefinisian dari subtipe-subtipe yang disatukan menjadi entitas supertipe tunggal berdasarkan karakteristik umum. Desain dilakukan dengan proses bottom up, yaitu banyak entitas disintesiskan menjadi entity yang lebih tinggi berdasarkan kesamaan fiturnya. Dapat disimpulkan, generalisasi adalah pembuatan entitas yang bersifat umum dari tipe entitas yang bersifat khusus. Ya, jadi kebalikan ya dari spesialisasi. Sebagai contoh, di sini entitas mahasiswa terdapat beberapa atribut yang mensyaratkan ada persamaan karakteristik atribut dalam tabel, ya, sehingga dalam diagramnya bisa disatukan, ya.
Sini mahasiswa, ada mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Nah, kita lihat perbedaan di sini untuk yang spesialisasi dan generalisasi. Untuk yang berdasarkan penekanannya, kalau di sini spesialisasi perbedaan antar himpunan entitas, generalisasi persamaan himpunan entitas. Hasil proses spesialisasi terlihat secara eksplisit, ya, nyata. Generalisasi tidak terlihat dengan pertimbangan penyederhanaan. Prosesnya kalau spesialisasi dari atas ke bawah atau top down, sedangkan generalisasi kebalikannya, bottom up, ya. Selanjutnya ada agregasi. Untuk agregasi, ini merupakan hubungan terjadi dari sebuah himpunan entitas ke relasi yang telah ada, ya, yang terbentuk dari relasi antar himpunan entitas. Dapat dikatakan agregasi yaitu hubungan antara satu objek dengan objek lainnya, di mana objek satu dengan objek lainnya sebenarnya terpisah, namun disatukan sehingga tidak terjadi ketergantungan. Objek lain bisa ada walau objek penampungnya tidak ada. Sebagai contoh di sini ada tabel himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah, ya, di mana terdapat beberapa mata kuliah yang mensyaratkan ada praktikum dalam mata kuliah tersebut, ya, dengan gambaran IAB-nya seperti ini, ya. Langkah ketujuh yaitu cek kembali apakah ada data yang redundans, ya. Langkah ini tujuannya untuk mengecek, ya, ada atau tidaknya redundansi di dalam model, ya. Redundansi itu kerangkapan data, ya. Dalam identifikasi dari entitas-entitas, mungkin terdapat dua entitas yang mempresentasikan objek yang sama. Gabungan kedua entitas itu, dan jika kunci primernya berbeda, maka dipilih salah satu, ya. Sebuah hubungan dikatakan redundan jika informasi yang sama diperoleh melalui hubungan yang lain. Model data yang diperlukan adalah yang minimal. Selanjutnya ada validasi. Langkah selanjutnya validasi kembali dengan cara manual. Langkah ini dilakukan untuk memastikan model konseptual mendukung transaksi yang dibutuhkan, yaitu dengan mencoba untuk menunjukkan operasi secara manual. Jika semua transaksi dapat diselesaikan secara manual, berarti model data konseptual telah mendukung transaksi yang dibutuhkan. Jika tidak, berarti ada yang salah dengan model data yang harus diperbaiki. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah review ulang konsepnya dengan pengguna. Langkah ini dilakukan untuk meninjau kembali model data konseptual dengan para pengguna untuk memastikan bahwa para pengguna telah mempertimbangkan model yang telah dibuat sebagai representasi yang benar dari kebutuhan data perusahaan. Model data konseptual memuat diagram hubungan entitas dan dokumentasi yang mendukungnya. Jika terdapat penyimpangan, maka harus lakukan perbaikan yang sesuai. Berikut adalah implementasi dari tahapan pertama dalam desain database. Di sini kasusnya kita akan membuat sebuah studi kasus untuk desain database konseptual untuk manajemen persediaan, ya. Untuk implementasi akan saya jelaskan di next video, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.